Tolong kami, ajari kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar hanya tertuju kepada firman-Mu. Buang rasa ngantuk, buang segala gangguan-gangguan, sehingga kami fokus terhadap firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, kita dapat beribadah, kita dapat mendengarkan firman Tuhan karena kita sehat dan kuat. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat 11, saudara ayat 12, ayat 14 nanti kita sama-sama bacanya. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil sama-sama. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Iya. Tema kita pada hari ini adalah masih murid, belum menjadi guru. Masih murid dan belum menjadi guru. Saudara, bagi saudara seorang guru, kalau murid tersebut berada di kelas yang sama, umpamakan kelas 3, dia 3 tahun di sana, saudara sebagai guru pasti tanda tanya. Ada apa dengan anak ini kok sudah 3 tahun di kelas yang sama? Dan pasti orang tuanya juga tanda tanya, kenapa anak saya sampai sudah 3 tahun di kelas yang sama? Itu kalau murid, saudara. Tetapi pada kenyataannya, rupanya di dalam gereja, umat-umat Tuhan, terjadi juga hal seperti itu, saudara. Bukan hanya 3 tahun, bertahun-tahun terus jadi murid, 10 tahun, 20 tahun, bahkan seumur hidupnya tetap jadi murid. Tidak berubah atau tidak meningkat menjadi guru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini sangat menyedihkan. Dan ini menjadi evaluasi bagi kita semua. Apakah saya masih tetap murid atau sudah meningkat menjadi guru? Tadi malam firman Tuhan membawa kita untuk bisa memahami apakah kita tetap pada tujuan Allah untuk menciptakan diri kita, atau kita fokus pada kemajuan. Kemajuan itu berarti peningkatan-peningkatan, saudara, ya. Maksud daripada tema ini bukan maksudnya kita tidak boleh meningkat, bukan begitu, saudara, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah jangan hanya fokus pada peningkatan atau kemajuan, tetapi kita tetap fokus pada tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Jadi ini hal yang berbeda dengan tema kita pada hari ini, saudara, ya.
Memang kita sebagai anak-anak Tuhan tetap fokus pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Benar. Tetapi bukan juga kita tetap berada di jalan yang sama atau jalan di tempat. Perlu juga terjadi peningkatan dalam hidup kita, saudara. Dari yang menerima, kita meningkat menjadi dapat memberi. Dari yang disuapi, kita berubah meningkat menjadi orang yang menyuapi, saudara. Karena seperti anak-anak kita, dari sejak umur 1 tahun sampai 30 tahun tetap kita suapi, saudara. Itu bagi kita tanda tanya besar. Kenapa anak saya ini tidak berkembang jadi maju? Kenapa anak saya ini tidak meningkat? Hanya disuap, disuap, dan disuap. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita pada saat ini dipertanyakan, apakah saudara dan saya masih murid? Seperti apa sih murid itu, saudara? Murid pada umumnya, apa sih maksudnya? Pada umumnya murid yang dimaksud adalah masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak. Kalau kanak-kanak kita tahu dong, kanak-kanak itu perlu dituntun. Kanak-kanak itu, saudaraku, belum bisa membedakan yang bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat. Kanak-kanak itu, saudaraku, mudah merengek, saudara, mudah juga jatuh, mudah juga kecewa, mudah tersandung. Namanya kanak-kanak, saudara, ya kan? Yang status murid ini maksudnya, saudara, adalah seseorang yang hanya terus-menerus menerima pengajaran dan pengajaran. Itu berbeda dengan guru tadi. Kalau guru memberi pengajaran, kalau murid hanya menerima pengajaran. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara puas hanya sebagai murid seumur hidup? Halo? Puas atau tidak puas? Halo? Ayo tolong dijawab. Apakah saudara puas menjadi murid seumur hidup? Tidak. Iya dong. Pasti memang menyedihkan, saudara. Pasti menyedihkan kalau seumur hidup kita menjadi murid. Kapan menjadi guru, saudara? Kalau dihitung-hitung dari seorang guru, andaikan dia dari SPG atau kalau sekarang sudah S1, SPG sampai 18 tambah 3 tahun berarti 22, 21, 22. Berarti 22 tahun dia sudah menjadi guru. 22 tahun. Itu udah S1, sudah menjadi guru, saudara. Nah, kalau umat Tuhan bertahun-tahun seumur hidup tetap menjadi murid, ini yang sangat menyedihkan, saudara. Ini yang sangat menyedihkan. Harusnya tidak terjadi peningkatan-peningkatan. Jadi murid itu hanya menerima dan menerima pengajaran. Murid itu, saudaraku, belum mandiri. Murid itu belum mandiri, dia belum bisa belajar firman Tuhan secara mandiri. Dia hanya mengerti, oh kalau dengar khotbah, oh tujuannya begini, hanya segitu. Dia belum bisa belajar mandiri, membaca firman Tuhan, menelaah, mengelola, menggali, belum. Namanya juga murid, saudara. Murid itu hanya menerima pengajaran dan belum mandiri, saudara. Nah, kenapa? Karena dia lamban dikatakan. Itu dikatakan ayat 11,
Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Jadi rupanya murid itu saudara lamban dalam hal mendengar. Lamban maksudnya apa saudara? Lamban itu dalam pikiran kita adalah orang lambat sekali jalannya, ya, dia lelet, ya. Lamban yang dimaksud di sini adalah waktu dia mendengar pengajaran belum bisa mengolahnya, saudara, belum bisa mencernanya, lamban dalam hal mendengar sehingga nggak ngerti-ngerti, dijelasin nggak ngerti, diberitahu nggak ngerti, saudara. Itu lamban, ya kan? Yang lain sudah paham, dia belum. Itu namanya lamban, saudara. Nah, ini adalah keberadaan seorang murid. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa seseorang itu terus-menerus menjadi murid? Ya, ini yang coba kita perhatikan. Apa penyebabnya, saudara? Ada kemungkinan dia merasa nyaman jadi murid. Enak juga ya jadi murid, diayomi, dituntun, didoakan, diingatkan. Orang senang ya diayomi ya. Daripada mengayomi kan lumayan, itu jadi beban. Mengajak orang, merangkul orang, menuntun orang. Jadi rupanya murid itu dia merasa nyaman diayomi terus sepanjang hidupnya, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku, dia lebih senang dibimbing daripada membimbing. Dia lebih senang. Ada orang yang diminta menjadi konselor. Jawabannya seperti ini. Gimana sih mau jadi konselor? Orang saya aja butuh dikonseling. Oh gitu. Saudara ngerti maksudnya ya? Saya nggak siap jadi konselor. Saya butuh dikonseling. Banyak pergumulan, persoalan yang saya hadapi. Belum ada jalan keluarnya. Saya butuh dikonseling. Bukan menjadi konselor. Di sini banyak yang menjawab begitu. Kalau andaikan saya ajak, jadi ada yang mengusulkan di gereja kita perlu dibina konselor itu secara permanen. Jadi bukan kalau ada KKR terus diarahkan, bukan. Tapi dia terus menerus ada, umpamakan ya, dipersiapkan permanen 10 atau 20 orang, ya kan? Nah, ini dibina bagaimana cara mengkonseling orang, ayat-ayat apa yang perlu dihafal, yang perlu diingat, contohnya begitu. Jadi dibina secara permanen. Dan saya setuju itu. Karena apa? Bukan hanya waktu KKR dia mengkonseling orang, habis ibadah seperti ini juga bagus. Kalau ada yang tahu-tahu akrab dengan saudara, dia tawarkan, saya mau dukung kamu dalam doa. Apakah Anda bersedia? Senang, saudara. Senang. Ya kan? Apalagi kita udah kenal baik. Oh boleh dong, banyak persoalan saya, tolong doakan saya. Di bawah banyak ruangan, saudara. Jadi seorang konselor ini bukan hanya bertindak waktu KKR, saudara, bukan, ya kan? Kapan saja, dalam keadaan apa saja dia bisa mengkonseling orang, dia bisa mendoakan orang, mengayomi orang, memotivasi orang, saudara. Nah, andaikan saya tawarkan itu kepada saudara, saya akan membina 20 konselor, saudara. Apakah saudara siap? Halo? Ayo coba yang siap katakan, angkat tangannya. Yang siap. 1. Yang siap jadi konselor. Halo? Astaga, nggak ada yang siap. Jadi semua mau jadi murid, hanya disuapin gitu. Wow, berarti memang benar jemaat GKRI Salom memang senangnya jadi murid. Senangnya jadi murid, ya. Tidak ada yang siap untuk membimbing, saudara. Belum siap untuk mengayomi orang lain. Nah, apa sebabnya, saudara? Apa sebabnya bisa seperti itu, saudara? Sebabnya seseorang tidak dapat meningkat dan meningkat, saudaraku,
Yang pertama adalah dianya tidak bersedia belajar, saudara. Tidak bersedia belajar. Nah, ini memang sangat merepotkan kalau dalam jemaat kita, umat Tuhan tidak bersedia belajar, saudara. Selalu alasannya, aduh nggak punya waktu lah, repot lah, ya. Nanti inilah itulah, harus memikirkan orang lain lah, harus mengayomi orang lain lah. Padahal saya butuh diayomi, saya butuh dibimbing. Ngapain sih jadi konselor, jadi seorang pembimbing? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi. Tidak mau belajar, saudara. Tidak mau belajar. Tidak mau belajar ini sangat menyedihkan, saudara. Padahal sebenarnya saudara dan saya anak-anak Tuhan harus terjadi peningkatan dan peningkatan, saudara. Belajar firman Tuhan, belajar hal-hal ayat-ayat yang sangat-sangat penting dalam menghadapi pergumulan. Itu belajar namanya, saudara. Kita kalau calon penginjil itu belajar ada 10 ayat, saudara. Sebenarnya anak-anak yang CD juga itu udah kami ajarkan 10 ayat hafalan, saudara. Kenapa itu perlu? Karena itu adalah ayat-ayat kunci, saudara. Contohnya Yohanes 3:16, dia harus hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu ayat kunci. Yohanes 14 ayat 6 harus hafal. Kata Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, seorang konselor pun sebenarnya harus hafal hal itu, saudara. Harus hafal. Setidak mampunya orang menghafal 10 ayat, saudara. Kalau dicatat berulang-ulang, saya yakin itu akan diingat maknanya. Walaupun mungkin secara detail nggak hafal, tapi maknanya dia bisa ingat, saudara. Karena apa ditulis? Oh, Yohanes 14 ayat 6 ini tuh adalah Tuhan Yesus katakan dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi dia hafal maknanya, saudara. Nah, memang calon-calon pengajar, calon pembimbing, calon konselor, ya memang harus menghafal itu, saudara. Kalau enggak, ya udah seumur-umur jadi murid, saudara. Seumur-umur jadi murid. Padahal firman Tuhan pada saat ini mengingatkan saudara dan saya, jangan mau seumur hidup jadi murid. Terjadilah peningkatan dalam hidup kita, terjadi kemajuan dalam hidup kita. Belajarlah ayat-ayat firman Tuhan. Belajar ayat-ayat firman Tuhan bukan hanya konselor, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Pada saat kita bergumul, kita langsung ingat ayat itu, saudara. Pada saat kita berbeban berat, langsung ingat ayat itu. Contohnya untuk beban berat, kata Tuhan Yesus Matius 11 ayat 28, apa dikatakan? Halo, siapa yang hafal? Apa kata Tuhan Yesus? Matius 11 ayat 28. Wow, gak ada yang hafal. Serius, saudara. Kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Memang itu harus kita ingat, saudara. Kalau enggak, kita cari dari Kejadian sampai Wahyu, akhirnya udah kecapean mencarinya, saudara, enggak jadi, enggak ketemu. Karena enggak ingat itu di mana itu ayat. Enggak ingat. Nah, inilah gaya seorang murid, saudara. Gaya seseorang murid yang masih terus jadi murid. Butuh dulu ada yang bacain, ayo buka dong Alkitabnya, ada yang cariin. Saudara, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Jadi jangan biarkan diri kita seumur hidup menjadi murid, saudara.
Mari kita belajar bagaimana caranya untuk mengingat-ingat, belajar akan firman Tuhan, sehingga kelak kita bisa menjadi guru, kita bisa mengajar orang lain, kita bisa membimbing orang lain, kita bisa mengayomi orang lain, kita bisa membina orang lain, saudara. Dan ini adalah juga pergumulan dalam gereja kita, saudara. Karena ketidaksediaan jemaat untuk dimuridkan, saudara. Kan memang dalam hidup ini harus begitu, saudara. Ya. Dimuridkan dan menjadi murid. Setelah murid, dibimbing lagi dia menjadi guru, saudara. Bayangkan kalau di gereja kita ada 30 orang yang siap untuk membimbing, mengajar, mendidik, saudara. Jemaat kita itu akan lebih cepat. Lebih cepat bertumbuhnya, saudara. Lebih cepat meningkatnya. Karena ada 30 pembimbing, saudara. Kalau jemaat kita 300, berarti satu pembimbing membimbing 30 orang, saudara. Akan lebih cepat. Lebih cepat meningkatnya, lebih cepat bertumbuhnya, lebih cepat dewasanya, saudara. Jadi jemaat GKRI Salom itu bertumbuh dewasa dan menjadi seorang guru atau pengajar-pengajar. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi pengajar? Amin. 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 Jangan jadi murid seumur hidup, jadi pengajar. Jadi pengajar. Kan mengajar itu, saudaraku, bukan harus jadi dosen di kelas, bukan. Pada saat kita kumpulkan ada 3 orang, kita mengajari mereka bagaimana bersaat teduh, bagaimana untuk cepat mengingat, mencari ayat-ayat Alkitab. Itu pengajar, saudara. Jadi bukan harus juga saudara jadi pengkhotbah di sini. Kalau memang udah waktunya nggak apa-apa juga. Dengan senang hati. Nanti bertambah lagi yang dijadwal, saudara. Tapi dimulai dulu dari pengajar-pengajar yang kecil. Pengajar-pengajar yang belum juga besar atau kumpulannya, saudara. Saya rindu sebenarnya jemaat itu, saudara, menjadi pengajar-pengajar di komisi-komisi. Jadi jangan hanya pendeta yang pengajar di sana, tapi juga jemaat, saudara. Karena ada peningkatan, kemajuan, saudara. Karena dikatakan di sini, jangan terus menjadi murid karena belum menjadi guru, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya kalau seseorang itu, saudaraku, tidak bertumbuh? Tidak semakin meningkat kerohaniannya, pengetahuannya akan firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Repotnya, saudara, kalau seseorang itu tetap menjadi murid, tidak meningkat menjadi dewasa, saudara, dia sulit untuk menerima makanan yang keras. Sulit menerima. Kalau makanan keras, langsung nanti keselak, langsung tersandung, langsung jatuh. Tahu makanan yang keras, ya? Makanan keras itu adalah pengajaran tentang kekudusan hidup, ya. Kekudusan hidup, kualitas hidup, yaitu hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus kita jauhi. Menginjil, membawa jiwa, mencari orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu pengajaran yang keras, saudara. Menjauhi dosa agar kita tetap sesuai dengan tujuan Tuhan, itu pengajaran yang keras, saudara. Kalau yang masih bayi-bayi karena rohani, dia mudah tersinggung untuk diajarkan seperti itu, saudara. Tadi malam ada pengkhotbah kita berkata seperti ini, saudara,
sering juga ada kesalahan dikatakan. Tidak mengikuti sesuai dengan yang tertulis. Ya, memang Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi dikatakan oleh pengkhotbah tadi malam, pergi. Kalau kita hanya mengajak orang datang ke gereja, ayo dong ke gereja, ayo dong ke gereja. Enggak keluar kita untuk memberitakan Injil, menjadikan orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya, menjadikan orang murid Tuhan Yesus. Jadi kita tidak keluar, tetapi kita mengajak. Oh iya ya, memang kebiasaan kita begitu saudara, hanya mengajak. Terus untuk pergi memuridkan, kita katakan itu tugas misionari, kan begitu biasanya. Pergi memuridkan orang itu tugas misionari. Tugas umat-umat Tuhan di gereja mengajak orang datang ke gereja, hanya itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang menjadi evaluasi bagi kita. Apakah saya sudah bertindak sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai pengayom, atau saya terus menunggu diajarin, disuapi, dibimbing, diayomi, dituntun hari lepas hari? Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Apakah kita sudah mampu menerima pengajaran yang keras? Apakah kita sudah mampu untuk mengatakan tidak kepada dosa? Tidak. Atau masih kompromi, saudara? Dikatakan di sini, kalau yang sudah dewasa dikatakan punya panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah sikap orang yang sudah dewasa, yang sudah bertumbuh, yang sudah meningkat dalam hidupnya. Kerohaniannya sudah meningkat. Pemahaman akan ayat-ayat Alkitabnya sudah meningkat, saudara. Pemahamannya akan kebenaran sudah banyak meningkat. Sudah menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Saya harus pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Saya harus pergi memberitakan firman. Saya harus pergi menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia. Ada kesadaran, saudara. Ada kesadaran. Bukan seperti kanak-kanak rohani tadi, menuntut untuk dituntun, menuntut untuk dibimbing, menuntut untuk disuapi, menuntut untuk dikunjungi. Kalau yang sudah dewasa, dia langsung bertindak. Siapa yang akan saya kunjungi? Yang sudah lama tidak beribadah, saya mau kunjungi. Yang sakit, saya mau kunjungi. Saya mau doakan mereka. Jadi sudah kebalikannya, saudara. Kebalikan daripada murid tadi. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar dan belajar. Jangan biarkan diri kita menjadi murid seumur hidup. Tapi jadilah kita pengajar-pengajar, pendidik, penuntun, pembimbing, sehingga banyak orang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara seiman kita semakin bertumbuh dan bertumbuh karena kita menuntunnya, membimbingnya, mengayominya, mengajarinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengevaluasi dan mengingatkan diri kita. Apakah kita masih murid? Belum menjadi guru? Atau sudah bertumbuh dewasa dan mampu menjadi guru? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar kami mengevaluasi diri kami sendiri ya Tuhan. Sudahkah kami menjadi guru? Sudahkah kami menjadi pembimbing, menjadi penuntun? Atau kami selama ini hanya menuntut untuk disuapi, diayomi, dibimbing, dikunjungi, didoakan? Mengapa tidak terjadi peningkatan dalam kerohanian kami Tuhan?
Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara, Engkau mengingatkan kami supaya terjadi peningkatan dalam kerohanian kami. Ditinjau dari sudut umur, sudah seharusnya kami menjadi pengajar, menjadi pendidik, menjadi pengayom. Tetapi kami selalu hanya butuh susu untuk diayomi, dibimbing dan dituntun. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong kami masing-masing. Jadikan kami Tuhan seorang pembimbing yang baik. Jadikan kami Tuhan seorang penuntun yang baik, yang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga semua kami jemaat GKRI Shalom bertumbuh semakin dewasa, semakin maju, semakin meningkat. Meneraikan firman-Mu dalam hati kami